Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat ketemu dengan Ibu kembali setelah kalian melaksanakan PTS. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Masih ingat kan materi yang kemarin? Sebelum PTS, kita berbicara klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, untuk saat ini, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi materi benda, artinya bukan makhluk hidup. Ya, nanti ada beberapa bagian. Sekarang kita ke bagian pertama dulu untuk saat ini ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah belajar kalian diharapkan bisa menggolongkan karakteristik materi berdasarkan sifatnya, bahan penyusunnya, dan berdasarkan wujudnya. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan ciri-ciri benda berdasarkan wujudnya, dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, serta dapat menyebutkan ciri-ciri benda yang bersifat asam, basa, dan garam. Ya. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita, sekitar kita, lingkungan kalian, kita pasti melihat benda-benda ya. Kita akan melihat berbagai banyak benda. Contohnya ada meja, di sini ya Ibu tuliskan, ada meja, kursi, lemari, perhiasan, piring, gelas, botol minum, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam benda ini, kita dapat mengelompokkannya. Dapat dijadikan beberapa kelompok. Di antaranya adalah kita bisa mengelompokkannya berdasarkan bahan penyusunnya atau berdasarkan sifatnya. Contoh berdasarkan bahan penyusunnya, misal kelompokkan benda-benda ini berdasarkan bahan penyusunnya yang terbuat dari kayu. Ya, ada meja, ada kursi, ada lemari. Kemudian kalau sifatnya misalkan teksturnya, warnanya, kemudian kuat tidaknya ya. Jadi ketika kita melihat benda-benda di sekitar kita, kita juga bisa dapat mengelompokkannya. Dan ya di pembelajaran ini kalian harus bisa mengelompokkan benda-benda tersebut. Nah, tadi Ibu berbicara tentang bahan-bahan yang di sekitar bisa dikelompokkan dengan bahan penyusun. Apa sih bahan penyusun tuh? Bahan penyusun adalah bahan dasar yang terdapat di dalam benda tersebut. Bahan yang membuat benda tersebut ada. Nah, bahan penyusun itu bisa kita kelompokkan lagi atau bisa kita lihat dari bahan penyusunnya berupa plastik, bisa berupa logam, gelas atau kaca, serat atau kain, keramik, tanah, tembikar. Tadi yang contoh tadi Ibu sebutkan adalah terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Kemudian sifat benda bisa dilihat dari kuat atau tidaknya, tekstur bendanya, kasar atau halusnya, warna benda, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat benda-benda tadi, benda-benda yang barusan yang ini ya, kita bisa lihat kita kelompokkan ke dalam bahan penyusunnya. Misalkan bahan penyusun dari kayu, ada apa? Meja, kursi, lemari. Kemudian kalau bahan dasarnya dari logam juga macam-macam ya. Ada logam mulia, logam ada dari besi, dari kemudian aluminium, dari emas, perak, dan sebagainya. Di sini yang terbuat dari logam ada apa saja? Ada perhiasan ya. Kemudian ada sendok, ada panci. Kemudian sebagian dari HP, televisi, dan laptop itu juga sebagiannya terbuat dari logam. Ya, kemudian yang terbuat dari kaca atau dari gelas, ada piring, ada gelas ya. Kemudian ada pot bunga juga sebagian ada yang terbuat dari kaca ya. Kemudian kalau yang dari serat atau kain, di sini ada baju, ada celana, kemudian ada tas ya, ada sepatu juga sebagian kadang terbuatnya dari kain.
kemudian yang terbuat dari plastik. Ya, di sini contohnya ada pulpen, pensil itu terbuat dari plastik ya, sandal juga ada yang dari plastik. Kemudian ember juga terbuat dari plastik. Seperti itu ya. Pengelompokan benda-benda di sekitar berdasarkan bahan penyusunnya. Kalau berdasarkan sifatnya tadi bisa kuat tidaknya, misal sifatnya mudah rapuh itu apa? Berarti barang-barang yang terbuat dari kaca itu mudah rapuh. Atau barang-barang yang kuat contohnya apa? Yang biasanya terbuat dari bahan logam. Ya. Seperti itu ya, kalian paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan pengelompokan benda atau klasifikasi benda berdasarkan wujudnya tadi kan berdasarkan dari sifatnya dan bahan penyusunnya. Sekarang kalau misalkan kita klasifikasikan benda berdasarkan wujudnya terdiri dari 3. Ini pelajaran SD ya. Ada padat, cair, dan gas. Ini sudah dibahas di SD. Cuma Ibu ingatkan kembali, apa sih ciri-cirinya atau bagaimana sih kita bisa melihat pengelompokan benda ini berdasarkan wujudnya ada padat, cair, dan gas. Berarti kita harus tahu ciri-cirinya, benda padat itu seperti apa, cair itu apa, dan gas itu apa. Ya, kita lihat di sini. Ciri-ciri benda itu bisa dilihat dari bentuknya. Oke, untuk benda padat itu bentuknya tetap, sedangkan cair itu bentuknya berubah. Untuk gas juga berubah, ya. Sedangkan untuk volumenya, padat itu tetap, cair tetap, gas itu berubah. Nah, untuk gerak partikel, untuk yang padat itu bergetar pada tempatnya, dia tidak bergerak bebas. Ya. Kemudian untuk cair, ya kita lihat sehingga menyebabkan ketika benda padat itu dia akan bentuk dan volumenya akan tetap karena dia tidak bisa bergerak si gerak partikelnya itu. Sedangkan untuk cair, volumenya dia bisa berubah. Kenapa? Karena di sini dilihat dari gerak partikelnya. Untuk cair gerak partikelnya dia bebas, tapi terbatas, bebasnya terbatas. Nah, sedangkan untuk gas, gerak partikelnya dia dapat bergerak sangat bebas. Makanya kenapa gas itu lebih berubah, mudah untuk berubah dan volumenya juga bisa berubah karena memang gerak partikelnya sangat bebas. Nah, untuk gaya tariknya antar partikel untuk benda padat itu kuat. Sehingga kalau kita lihat benda padat itu agak susah untuk dihancurkan oleh kita ya. Misal kayu itu agak benda padat kan, kayu itu susah sekali untuk kita hancurkan, kita belah. Nah, sedangkan untuk benda cair gaya tariknya lemah sehingga mudah sekali kita untuk belah. Misalnya apa? Air. Lihat kalau kita air, kita bisa berjalan di air ya, mudah. Air itu mudah. Kalau kita jalan di air itu mudah, kita bisa jalan walaupun memang tidak terlalu mudah ya. Nah, sedangkan untuk di gas itu gaya tariknya sangat lemah sekali. Ya, kalau Ibu melihatnya di sini Allah sengaja memberikan atau menciptakan benda-benda yang ada seperti ini ya, di benda-benda padat, cair, dan gas mempunyai gaya tarik masing-masing. Ini punya hikmah tersendiri. Bayangkan kalau misalkan gas itu punya gaya tarik yang kuat sekuat benda padat, apa yang terjadi? Kita akan kesulitan untuk berjalan ya, karena kan di sekitar kita ini yang ada apa? Udara ya, dan udara itu sifatnya berupa gas, wujudnya gas ya. Oke. Kemudian jarak antar partikel. Jarak antar partikel untuk zat padat itu teratur dan berdekatan. Nah, ini juga yang menyebabkan dia agak sulit untuk kita rubah atau kita hancurkan. Kemudian zat cair itu jarak antar partikelnya jauh dan renggang. Nah, untuk zat gas, jarak antar partikelnya dia sangat jauh, dia bebas, dia acak kemanapun. Jadi jarak partikelnya ya semau-maunya gua gitu ya, kemana saja bisa. Nah, kalau kita lihat ini, kalau dalam Islam kenapa kita sholat berjamaah itu saf-safnya harus rapat ya? Karena ini ketika saf kita rapat dan teratur, maka kita akan susah untuk diganggu. Begitu juga kalau di dalam dulu, kalau kalian lihat sejarah kemerdekaan Indonesia, kalian mengenal mungkin ya nanti di pelajaran IPS ada yang namanya pagar betis ya. Nah, pagar betis juga sama, jarak antar orang itu ya bisa berjajar dengan berdekatan dan teratur sehingga sulit untuk dihancurkan ya.
Oke, bentar ya. Oke, contohnya kalian tahu ya. Contohnya itu kalau untuk benda padat itu ada batu, ada meja, kursi dan sebagainya. Untuk cair itu ada air. Nah, berupa cairan ya. Selain air juga ada minyak, ada oli, banyak sekali ya. Kemudian untuk gas itu ada oksigen, ada nitrogen juga. Ya, pokoknya banyak sekali di sekitar kita ini yang berupa gas. Karbon juga ya, karbon monoksida, karbon dioksida itu juga berupa gas. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang klasifikasi zat berdasarkan bahan penyusun dan wujudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi atau bahan-bahan benda-benda di sekitar kita itu nih. Kalau kita lihat, kalau kita amati, ternyata terdiri atas dua jenisnya ya. Ada berupa zat tunggal dan ada berupa campuran. Nah, zat tunggal ini juga dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya unsur, ada yang berupa senyawa. Sedangkan campuran itu terdiri dari dua juga, ada campuran heterogen dan campuran homogen. Homogen ini biasa disebut juga dengan larutan. Apa sih unsur, senyawa, campuran itu? Nah, ini mungkin kata-kata baru ya, atau istilah baru yang kalian temukan karena di SD tidak ada. Ya, kita pelajari apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Oke, pengertiannya. Unsur adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, contohnya ada oksigen, ada hidrogen, kemudian ada nitrogen. Ini ada, kalau kalian mau lihat berapa banyak unsur di alam ini, kalian bisa melihat tabel periodik, namanya bisa searching ya. Kata kuncinya tabel periodik. Di situ ada banyak berbagai macam unsur yang ada di alam. Kemudian ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya air, ya. Contohnya ada air. Kemudian ada gula, ada garam. Itu nama senyawa yang ada di sekitar kita. Kemudian ada campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya ada larutan gula. Kemudian ada kalau di udara itu termasuk campuran karena terdiri dari berbagai macam zat atau dua zat atau lebih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi pengertiannya, sekarang perbedaannya. Apa sih perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Kalian bisa lihat di tabel ini ya. Untuk unsur itu merupakan dia zat tunggal, kemudian tidak dapat diuraikan dan terdiri dari satu jenis komponen saja. Sedangkan senyawa itu termasuk zat tunggal juga. Tapi bedanya di sini, kalau unsur tidak dapat diuraikan, kalau senyawa dapat diuraikan. Terdiri dari dua komponen atau lebih. Nah, perbandingan massa penyusunnya itu adalah tetap. Ya, nanti bagaimana, apa sih maksudnya, nanti kita bahas ya. Kemudian untuk campuran itu termasuk campuran. Kalau yang unsur dan senyawa itu termasuknya zat tunggal, kalau campuran itu termasuk campuran. Kemudian dapat diuraikan juga, terdiri dari dua komponen atau lebih. Nah, ini perbedaannya dengan senyawa. Perbandingannya tidak tetap. Kalau tadi senyawa itu perbandingan massa penyusunnya tetap, kalau untuk campuran itu perbandingannya tidak tetap. Ya. Contohnya kita lihat di sini untuk lebih jelas ya. Unsur, salah satu contoh unsur yang ada di alam ini adalah oksigen dengan simbol O ya ditulisnya. Hidrogen dengan simbolnya H. Ini adalah unsur. Unsur satu komponen ya. Nah, ketika unsur ini bergabung, unsur oksigen dan unsur hidrogen itu bergabung, maka terbentuklah senyawa. Kalian bisa di sini dilihat ya. Ada oksigen, satu unsur oksigen ditambah dengan dua unsur hidrogen akan menghasilkan H2O atau air. Nah, yang dimaksud dengan jumlah penyusunnya itu tetap ini, harus H-nya harus 2, O-nya juga harus 1. Nggak bisa hanya jadi 3, H-nya 3 ditambah O 1, nggak akan bisa, akan menjadi air. Ya. Nih. Jadi satu kali lagi ya, ada unsur oksigen, misalkan di alam ini ada unsur hidrogen, dia satu komponen. Kalau komponen ini menyatu atau kita satukan, maka akan membentuk satu senyawa namanya air. Oke, paham ya sampai situ? Air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen, terdiri dari dua unsur. Nah, jika air ini, si H2O ini kita gabungkan dengan
Gula ini ya, gula itu nama ditulis kimianya adalah C6H12O6, ini dinamakan gula. Jika air H2O ditambah gula akan menghasilkan air gula. Kalian tahu kan ya, kalau bikin air gula kan begitu caranya. Nah, si air gula ini dinamakan senyawa. Ya, karena terdiri dari dua komponen atau lebih. Kemudian, nah si air gula ini bisa dipisahkan, si senyawa juga bisa dipisahkan. Cuma senyawa ini pisahkannya secara reaksi kimia. Kalau senyawa, oh ini salah ya, Ibu salah nulis ya. Ini adalah campuran ya, bukan senyawa. Ibu salah ngetiknya nih. Bukan senyawa ini ya, ini campuran. Oke. Nah, campuran juga bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, selain tadi bisa berdasarkan materi itu ada zat tunggal dan campuran. Ternyata materi juga bisa diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, yang secara kimia itu sifat materi itu bisa dibagi 3, itu yang bersifat asam, basa, dan bersifat garam. Apa ciri-cirinya? Oke, kalau sifat asam itu rasanya masam, ya contohnya cuka, jeruk, dan sebagainya, itu bersifat asam. Derajat keasamannya atau pH-nya kurang dari 7. Kemudian ini bisa dilihat dengan menggunakan kertas lakmus. Untuk sifat asam itu dapat memerahkan kertas lakmus biru, tidak merubah warna kertas lakmus merah, atau tetap warna lakmus merah tetap jadi merah. Kemudian menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan sifat basa itu rasanya kebanyakan rasanya pahit, walaupun tidak semua ya. Rasanya cenderung pahit. Kemudian derajat keasamannya pH-nya lebih dari 7, dapat memirukan kertas lakmus merah tapi tidak merubah warna kertas lakmus biru. Ya. Kemudian menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan untuk sifat garam rasanya bisa manis, asin, atau tidak berasa atau hambar. Derajat keasamannya atau pH-nya sama dengan 7. Untuk garam tidak merubah kertas lakmus. Ya, baik lakmus merah atau lakmus biru, jika dimasukkan ke dalam garam maka tidak akan merubah warna. Kemudian tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Ya. Garam ini biasanya berasal dari reaksi asam dan basa. Itu menghasilkan garam. Ya, makanya kenapa kalau misalkan kalian ini garam itu ya bersifatnya netral. Misalkan ada kalian kalau sakit lambung ya, sakit mah, itu kan berarti artinya asam lambungnya tinggi ya, dia bersifat asam. Makanya diobatinya oleh misalkan salah satu merek ya, merek dagang obat mah lah ya. Kenapa obat mah? Karena obat mah itu ternyata bersifat basa. Nah, kalau asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan netral atau garam, sehingga asam lambungnya bisa hilang ya. Ya. Nah, untuk melihat benda itu bersifat asam, basa, atau garam, maka diperlukan satu indikator. Indikator itu sebuah alat atau sebuah benda yang bisa melihat benda itu bersifat asam atau basa. Nah, indikator ini ada 2 jenis, ada buatan dan ada alami. Banyak sekali ya. Salah satu contohnya, ini salah satu contoh saja yang biasa dipakai di lab-lab sekolah. Itu ada kertas lakmus seperti yang sebelumnya Ibu tadi terangkan ya. Ada lakmus itu ada biasa yang dipakai 2 jenis, lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada pH paper. Kemudian ada indikator alami. Indikator alami yang namanya alami berarti yang ada di alam, yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini, berbagai jenis tumbuhan biasanya indikator ini. Salah satunya ada kunyit, ada kol ungu, kemudian ada juga bunga kembang sepatu. Nah, bagaimana sih indikator ini bekerja untuk melihat benda itu bersifat asam basa? Nah, kita akan belajar itu nanti minggu depan tentang indikator ini, tentang bagaimana indikator ini bekerja. Untuk pertemuan kali ini Ibu sampaikan sekian. Mudah-mudahan bisa difahami dengan jelas, bisa kalian paham dan bisa kalian bisa kalian hafalkan tuh tadi ya, ciri-cirinya, ciri-ciri asam, basa, dan sebagainya, ciri-ciri benda wujud padat, cair, dan gas bisa kalian hafalkan. Silahkan. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas, kalian hanya
menghafalkan tadi ciri-ciri mulai dari ciri-ciri wujud, kemudian ciri-ciri asam basa, kemudian perbedaannya, kemudian indikator ini ya, silakan kalian usahakan hafalkan. Nanti kalau ada kesempatan untuk Zoom di lain waktu, Ibu akan tes kalian secara lisan. Ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap kalian ikuti protokoler kesehatan, tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.